Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Yuliana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar puisi dan pantun. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih tujuan pembelajaran puisi dan pantun? Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa bisa mengidentifikasi informasi dari pesan puisi dan pantun, menyimpulkan isi puisi, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, serta mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Selain kalian bisa membedakan puisi dan pantun, kalian juga mampu untuk membuatnya. Gimana, sudah siap? Oke, kita mulai dari materi puisi. Apa sih puisi itu? Udah gak asing lagi ya bagi kita puisi itu apa. Biasanya seseorang mengungkapkan perasaan dan pengalamannya melalui tulisan-tulisan puisi yang begitu indah, atau yang sedih sesuai dengan suasana atau kejadian yang sedang dialami. Nah, jadi puisi itu kan mengungkapkan dari isi hati, emosi, perasaan, pengalaman ya dalam berbentuk tulisan. Nah, anak-anak juga harus tahu nih jenis-jenis puisi baru itu apa aja sih. Nah, ada 7 ya di sini. Yang pertama itu adalah balada. Balada itu adalah sajak yang berisi cerita atau tentang kisah. Yang kedua, romance ya, berisi curahan perasaan cinta. Yang ketiga itu adalah elegi, adalah sajak yang berisi curahan perasaan cinta juga. Ode adalah sajak yang berisi sanjungan kepada orang yang dianggap berjasa dalam masyarakat, atau bisa juga disebut dengan pahlawan. Yang kelima itu adalah himne, adalah sajak yang berisi pujian kepada Allah, tanah air, seseorang, atau sesuatu yang benar-benar dimuliakan. Yang keenam itu adalah epigram, slogan, atau semboyan, atau sajak yang berisi ajaran hidup. Tujuannya menanamkan semangat perjuangan hidup, baik diri sendiri atau bagi yang lain. Yang terakhir adalah satire, adalah sajak yang berisi kritik, sindiran, atau kecaman. Biasanya ditunjukkan untuk menyindir kebobrokan moral ya, atau tentang sosial, politik gitu, ya, atau yang lain-lain. Intinya ceritanya tentang isinya tentang sindiran. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah menuliskan puisi? Kayaknya udah pernah dipelajarin deh ya. Tapi kalau SD biasanya hanya membacakan puisi aja ya. Nah, biasanya kan kalau kita mau menuliskan puisi itu harus ada ide atau pengalaman yang sudah kita alami atau yang sedang kita alami. Nah, perhatikan contoh puisi berikut ini. Ini judulnya adalah Guru Tercinta. Gak mungkin dong kita membaca puisi tanpa ada irama atau nada-nada yang menyentuh si pendengar. Seolah-olah pendengar itu merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita baca, ya, apa yang kita ungkapkan gitu. Jadi kalau kita baca puisi itu seolah-olah pendengar atau yang melihat kita juga masuk ke dalam isi dari cerita puisi tersebut. Nih, Ibu contohin ya. Guru tercinta, sapa hangat penuh senyum semangat. Sambil senyum tuh, kau sebarkan ilmu yang bermanfaat. Demi anak didik kau berikan nasihat. Jasa mulia goncangkan akhirat. Nyanyian mentari terangi alam, terangi mimpi bagai mentari. Masa depan bangsa telah kau perjuangkan, korbankan waktu demi masa depan. Terima kasih aku ucapkan, guru tercinta panutan alam. Jasa besarmu tak terlupakan, kukirimkan puisi untukmu, pahlawan. Nah, setelah kalian mendengar apa yang Ibu baca, kalian bisa merasakan kan, wah ternyata ya si penyair atau si pengarang puisi ini benar-benar sangat menyayangi gurunya gitu, sehingga membacanya juga disesuaikan ya. Kalau misalkan
puisinya untuk guru ya dibacanya dengan semangat. Kalau puisinya isinya sedih ya harus dengan nada yang sedih. Kalau gembira ya harus gembira. Nah, selanjutnya adalah puisi yang judulnya Ibu. Dengarkan ya, di sini Ibu akan mempraktikkan untuk membacanya. Pasti beda nadanya dengan guru yang tercinta tadi. Ibu, ibu, kaulah cahayaku yang selalu menerangiku, kapanpun dan dimanapun. Oh ibu, kau yang memperlihatkanku indahnya dunia. Kau yang pertama kali memberikanku pelukan hangat. Dan kau yang pertama kali memperkenalkanku arti cinta. Ibu, maafkan aku yang sering menyakiti hatimu. Maafkan aku yang hanya memberimu tangisan berisik ketika engkau memperkenalkanku dunia. Nah, bagaimana? Pasti ekspresi wajah ibu juga berbeda dengan membaca yang judulnya Guru Tercinta tadi. Jadi kalau misalkan isinya sedih, apalagi tentang orang tua, kamu harus disesuaikan. Misalkan tangannya gerak ke kanan, gerak ke kiri, mimik wajahnya berubah, menghayati isi dari puisi tersebut. Sehingga teman-teman kamu atau penonton yang mendengar itu ikut merasakan betapa sedihnya, atau betapa bahagianya, atau betapa semangatnya. Nah, tergantung ya. Kalau temanya tentang pahlawan, kemerdekaan, pasti nadanya lebih tinggi. Nadanya lebih tinggi dan lebih semangat menggebu-gebu. Nah, karena ini judulnya tentang ibu, berarti ekspresinya juga harus senyum, terus sedih gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak tentang puisi tadi? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pantun. Pasti kalian di sini udah pada tahu nih pantun apa dan udah gak asing lagi ya. Pantun itu biasanya yang untuk menghidupkan suasana tuh bisa pantun yang lucu, pantun yang memberikan semangat, atau pantun yang sedih juga bisa, atau pantun yang merayu-rayu juga bisa ya. Apa sih pantun? Nah, jangan di skip ya video ibu, disaksikan sampai selesai. Oke, pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun ini memiliki ciri khas yakni bersajak 4 larik baris dan memiliki rima ABAB atau AAAA atau bisa juga AABB untuk setiap barisnya. Pantun mencakup antara 8 sampai 12 suku kata. Apa sih Bu ABAB AAA? Nah, biasanya itu adalah bunyi di akhir kalimat. Ya, misalkan yang baris ke-1 ing, berarti baris ketiganya juga ing. Atau baris keduanya bang, baris kelimanya juga kedengarannya bang. Nah, kalau pantun kan kayak gitu ya. Itu namanya rima. Rima itu adalah bunyi yang kita dengar di akhir kalimat. Oke, next. Dari penjelasan ibu tadi tentu kamu langsung bisa membedakan ya apa sih perbedaan puisi dan pantun itu. Nah, kalau misalkan pantun, setiap baris itu terdiri dari baris-baris, misalnya pantun 2 baris. Terdapat jumlah suku kata dalam setiap barisnya, yaitu antara 8 hingga 10. Kalau pantun kan biasanya nggak terlalu panjang seperti puisi ya. Yang ketiga, terdapat 2 bagian, yaitu sampiran dan sisi. Biasanya baris ke-1 sampai ke-4 itu sampiran atau isinya itu sama ya. Skema rima atau sajak dalam pantun adalah AABB. Nah, bisa ABAB, AABB atau AAAA. Kalau puisi tidak terkait oleh baris-baris. Nah, dia kalau puisi itu bebas ya. Kalau pantun kan harus 4 atau 2 baris ya. Kalau puisi bebas barisnya. Tidak ada jumlah suku kata, bebas juga. Enggak ditentukan mau 8 suku kata, mau 12 suku kata. Tidak mengenal sampiran. Keseluruhan baris merupakan isi. Nah, jadi seluruhnya itu adalah isi. Kalau misalkan pantun itu kan hanya baris ketiga dan keempat aja isinya ya. Dalam puisi lama juga dikenal dengan rima dan sajak, tetapi dalam perkembangannya puisi modern lebih menganut asas kebebasan dalam bersajak. Nah, ya jadi kalau puisi mah lebih leluasa gitu membuatnya ya. Kalau misalkan pantun kita harus memperhatikan baris ketiga dan keempat atau kedua dan ketiga gitu. Cocok nggak nih ujungnya? Kedengarannya sama-sama ang-ang apa sama-sama ing-ing. Bu, suku kata apa sih? Nah, suku kata itu adalah jumlah dari ejaan. Contohnya adalah nih judul di atas nih ya, perbedaan puisi dan pantun. Berapa jumlah suku katanya? Yuk kita hitung. Dibuka jarinya.
perbedaan puisi dan pantun. Nah, berarti ada 10 suku kata. Ya, dibaca sambil dihitung pakai jari. Nah, itu namanya suku kata. Oke, next. Oke, kita lihat contoh pantun berikut ini. Asam gula asam kandi, belanja baju di rawa-rawa. Janganlah kau terus bersedih, tidak baik menyimpan duka. Ke gunung terus menanjak naik, jangan lupa membawa tomat. Jadilah Anda orang yang baik, sehingga sukses dan bermanfaat. Oke, kita perhatikan yang asam gula asam kandi. Nah, itu kan sampiran pinggirnya itu kan isinya hampir sama ya, jajaran tulisannya, nggak yang satu panjang banget, yang satu ya baris kedua pendek, panjang baris ketiga enggak ya, jadi hampir sama gitu sampiran sisi-sisinya. Nah, sekarang kita hitung suku katanya. Coba ada berapa jumlah suku katanya? Asam gula asam kandi, tuh ada 8. Yang kedua, belanja belanja baju di rawa-rawa, ada 10. Coba belajar ngitung ya, bisa kan ya pakai jari ya. Nah, sekarang rimanya. Rima tuh apa sih, Bu? Nah, perhatikan kandi, dih, belakangnya itu kan dih ya, kita kedengarannya dih. Yang kedua, wa, dih wa dih ka. Nah, berarti kan ab gitu ya. Ya, dih a, terus di baris ketiga terus bersedih menyimpan duka. Nah, kalau pantun tuh harus kayak gitu, itu namanya rima, berarti rimanya ab. Nah, sekarang yang kedua, silakan dihitung suku katanya. Ke gunung terus menanjak naik. Nah, ada 10 ya. Nah, di situ juga rimanya ab. Oke, perhatikan lagi contoh pantunnya. Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasa engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Nah, rima a. Nah, ang. Nah, itu ya rima ya, ang ketemu ang. Nah, itu namanya rima a. Nah, pesannya yang mana? Yang di bold biru itu pesannya. Jadi, selagi kita punya uang, jangan lupa kita membantu sesama. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Mana rimanya? Nah, rih tuh ya. Rih itu rima B ya, ab ya. Nah, pesannya, jika kita mau bantu orang, janganlah mengharapkan imbalan. Bagaimana anak-anak, sudah bisa membedakan antara puisi dan pantun? Pasti kalian udah gak sabar nih, pengen membuat puisi atau pantun karya sendiri. Oke, nanti akan Ibu tugaskan membuat pantun atau puisi karya sendiri. Jangan lupa nanti membacanya penuh dengan penghayatan. Kalau pantunnya juga harus bernada kayak Ibu tadi. Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin ya. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih, gitu ya baca pantunnya. Oke, perhatikan penjelasan rima pasang pada berikut ini. Apa sih, Bu, rima? Nah, ini contohnya AABB. Kalau misalkan AA berarti ujungnya sama tuh. Misalkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sama kan? Ku sama ku ya. Nah, berarti sama tuh AA. Di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. BB. Kenapa BB? Ya karena sama ur. Ya, jadi bukan kuur gitu, tapi kuku ur. Ya, jadi AA BB. Tanah airku ketemu lagi sama ku. Nah, kan sama tuh berarti AA. Gusur leluhur, nah berarti BB. Jadi enggak selang-seling gitu. Enggak airku digusur, darahku leluhur, enggak. Tapi dia ketemu antara ku dengan ku, baru ur dengan ur. Boleh seperti itu. Ya, berarti itu rimanya AA BB. Nah, sekarang gimana kalau rima silang ABAB? Nah, kan tadi ku ketemu ku lagi ya, sama ya dari bait pertama dengan bait kedua. Kalau sekarang bait pertama dengan bait keduanya berbeda. Angin pulang menyejuk bumi. I ya. Menepuk teluk menghempas emas, as. Nah, sama enggak I sama as? Beda. Nah, berarti AB.
Air ke gunung memuncak sunyi. Nah, ketemu lagi sama I, berarti A. Arayun, berayun-ayun maksudnya ya, berayun-ayun di atas alas. As, berarti B. Nah, berarti A-nya itu adalah mi, B-nya itu adalah as, berarti mi as, yi as, gitu ya, selang-seling. Kalau yang tadi kan A B B nggak selang-seling dia. Ketemu ku lagi diulang, terus baru yang bait ketiga dan keempatnya sama. Tapi kalau ini bait ke-1, kedua bunyinya di ujung udah beda. Nah, tapi balik lagi, bait ketiga dan bait keempat disamakan dengan bait ke-1 dan bait kedua. Bagaimana? Apakah pusing? Enggak ya, gampang loh, namanya pantun. Pokoknya bunyinya itu harus terdengar sama antara bait ketiga dan keempat atau bait keempat dan ketiga, seperti contoh yang udah Ibu contohkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa kan membedakan antara puisi dan pantun? Jadi, kalau misalkan puisi itu adalah ungkapan perasaan dari pencipta puisi atau penyair puisinya, berupa ungkapan perasaan, sedih, gembira, atau kecewa, dan yang lain-lain. Cara membacanya juga harus disesuaikan dengan mimik wajah, perasaan, dan hati, disesuaikan dengan hati juga. Jangan baca puisinya datar, jadi harus pakai ekspresi, pakai tangan. Ibu, engkaulah cahaya di hatiku, misalkan kalau ibu. Tapi kalau guruku tercinta yang tadi, guruku terima kasih ku ucapkan, nah, kan jadi mimik wajahnya berbeda. Tapi kalau misalkan pantun ya, kalau pantun itu dari barisnya aja itu sudah ditentukan 8 sampai 12 suku kata atau 8 sampai 10 suku kata. Yang masih bingung tadi suku kata apa? Contohnya seperti ini nih. Jalan-jalan ke Surabaya. Nah, berarti 9. Naik delman istimewa. Nah, berarti 8. Itu namanya suku kata. Nah, kan kalau misalkan pantun itu kan baris ke-1 dan baris keduanya kan sama ya, sejajar gitu barisnya. Tapi kalau misalkan puisi bebas karena mencurahkan isi hati dari seorang penulis tersebut. Gimana? Udah bisa bedain dong antara puisi dan pantun. Kalau rima, nah rima itu apa rima? Rima itu tadi bunyi yang di akhir ya, seperti jalan-jalan ke Surabaya, ya. Ya, jangan lupa membeli karcis, cis. Nah, ya sama cisnya itu adalah rima disebutnya. Nah, jadi tugasnya hari ini adalah coba kalian membuat puisi dan pantun ya, temanya bebas. Jangan sampai lihat Google. Kalau lihat Google Ibu tahu tuh. Kalau lihat Google ketahuan ya. Karya sendiri dan pantunnya juga harus karya sendiri ya. Jadi puisinya 1, pantunnya 2 ya. Boleh pantunnya berisi tentang nasihat atau lucu gitu ya, pantun yang isinya lucu atau nasihat dan motivasi, memberikan semangat juga boleh ya. Oke, Ibu tunggu nanti difotokan dan dikirimkan video membaca puisi dan pantunnya ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah anak-anak.